dia bisa miskin? Karena dia bodoh. Jadi karena dia bodohnya itu ya hidupnya miskin. Bahkan ada dengan cara yang picik dan culas untuk mendapatkan harta yang banyak. Apa itu caranya? Penipuan. Kemudian satu lagi, korupsi gila-gilaan. Orang miskin tuh bang, kadang-kadang anaknya itu luar biasa tuh. Tapi orang kaya justru yang kaya harta, anaknya kacau-kacauan. Taunya klub malam, taunya nyabu, taunya yang lain-lain. Beberapa anak orang kaya tuh. Orang miskin itu agak terhalang terkadang. Artinya sebenarnya sama juga gitu, yang kaya ada, yang miskin juga ada, miskin harta. Tapi lebih berpotensi yang kaya harta. Kenapa? Karena potensinya ada di dia, karena kemampuannya ada di dia untuk menjangkau tempat-tempat yang nggak baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zefri Zone. Ayo sama-sama kita keluar dari zona nyaman. Kita masuk ke zona Zefri di Zefri Zone. Saya kemarin udah lihat ya video salah seorang public figure di sebuah podcast yang dengan terang dan sangat jelas dia menyatakan bahwa orang miskin itu ya bodoh. Kenapa dia bisa miskin? Karena dia bodoh. Jadi karena dia bodohnya itu ya hidupnya miskin. Nah, dia mengatakan begitu. Di beberapa video saya mengatakan bahwa kita kalau berdiskusi dengan baik, kemudian jika orang tidak baik maka kita akan tetap baik. Ada juga beberapa di video kita yang menyatakan bahwa saling mengingatkanlah kita dalam kebaikan. Tapi saya di sini bukan mau mengingatkan, tapi mungkin lebih tepatnya ya bersama mengajak kita berpikir. Saya tidak menyalahkan, tapi saya mungkin tidak sepakat dengan cara berpikir ini. Tapi tetap saya akan mengatakan dengan cara yang baik. Kalau gayanya Jeffrey Zone ya dengan berpikir positif, kita harus terjemahkan dulu satu-satu nih. Bahwa apa itu bodoh, apa itu miskin. Jadi tidak selamanya orang miskin itu bodoh. Yang mungkin juga banyak yang kaya itu kayak harta yang saya maksud. Karena di video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang kaya yang sejati itu. Kaya itu banyak hal ya, banyak. Dia banyak, tapi yang namanya kaya harta ya kaya harta. Menurut Jeffrey Zone ya, menurut saya pribadi, bahwa apa yang kita katakan miskin itu pasti ada orang yang memiliki harta yang sedikit. Nah, itu ya. Identiknya ketika kita mengatakan orang itu miskin, maka kita akan langsung berpikir bahwa hartanya sedikit. Jadi konteks di sini saya melihat itu dia berbicara miskin itu ya miskin harta. Jadi orang yang memiliki sedikit harta itu goblok atau bodoh ya. Nah, apa yang membuat saya tidak sepakat? Karena menurut saya jelas dan terang bahwa orang yang tidak memiliki begitu banyak harta yang bergelimangan atau berlimpahan itu bukan berarti dia bodoh. Sebaliknya, orang yang memiliki harta yang luar biasa, bergelimangan harta dan segala macam, itu bukan berarti dia pintar. Ada beberapa hal orang memiliki harta. Yang pertama keturunan, yang kedua keberuntungan, yang ketiga kebetulan, yang keempat memang ujian yang diberikan oleh Allah, yang kelima memang karena kerja kerasnya dan ketekunannya dalam menjalani sesuatu. Lantas di sini yang tidak bodoh itu yang mana? Adalah yang harta itu adalah ujian dalam hidupnya, kemudian yang dengan kerja kerasnya atau dengan ketekunannya dia mendapatkan segala sesuatu. Nah itu yang menurut saya tidak bodoh. Tapi yang kaya harta karena orang tuanya, karena kebetulan, karena keberuntungan, maka bukan bukan berarti dia tidak bodoh. Atau bahkan ada dengan cara yang picik dan culas untuk mendapatkan harta yang banyak. Apa itu caranya? Penipuan. Kemudian satu lagi, korupsi gila-gilaan. Kalian lihat banyak di mana-mana orang-orang yang punya harta korupsi gila-gilaan. Apakah ini kamu katakan pintar? Apakah ini yang kamu katakan cerdas? Apakah penipu itu? Oh ya benar, penipu itu pintar. Karena kalau tidak pintar dia tidak bisa menipu, tapi pintar dalam menipu. Kemudian apakah koruptor itu pintar? Iya iya pasti. Dia tidak bisa korupsi kalau dia tidak pintar melakukan tindak pidana korupsi. Tidak selamanya orang miskin harta itu bodoh di otaknya, dan tidak selamanya pula orang yang kaya harta itu pintar di otaknya. Jadi begitu, klasifikasikan dulu, jangan universalkan saja dengan mengatakan dengan jelas dan terang bahwa orang miskin itu ya bodoh gitu. Karena kebodohannya makanya dia miskin. Nah, nggak begitu ya. Di Indonesia saja itu ada beberapa keyakinan terhadap agama ya. Agama abang apa, agama orang lain apa. Ada orang-orang yang memiliki keyakinan teguh. Banyak orang-orang yang memiliki keyakinan teguh di dalam agamanya, di mana agamanya bukan menyuruh dan memerintahkan dia mengejar harta sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya dengan kebodohan. Nah ini saya katakannya mengejar harta sebanyak-banyaknya dengan kebodohan.
Bagaimana itu? Nah, ketika di Muslim mengejar harta dan hidup terus hanya untuk harta itu bagi saya justru yang lebih bodoh karena tidak mengingat bagaimana akhirat itu bisa tetap kejar begitu ya. Jadi dan satu lagi, lu bersyukur bang, bersyukur dong. Kalau nggak ada yang miskin, kalau nggak ada orang-orang yang kau katakan bodoh itu, kau kan nggak bisa makan bang. Kau nggak bisa pakai baju mungkin, pakai baju, tapi kan kau bingung kerja di mana bang. Pabrik juga nggak ada yang kerja bang. Kemudian kau mau beli nasi padang, kau mau beli nasi 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 apapun, nggak ada yang mau jualan bang. Karena bagi mereka jualan baju, dagang kaki lima, kemudian dagang-dagang di mall itu bodoh bang, itu orang-orang miskin. Nah itu. Jadi kan kasihan hidupmu kan. Nah ini juga kalau kita berbicara tentang dunia ini namanya balance ya, artinya keseimbangan dalam hidup. Nah, di mana tidak semuanya kaya dan tidak semuanya miskin. Di mana juga ada perputaran. Terkadang kita memang lagi di posisi yang tidak ada harta, tiba-tiba bisa menjadi banyak harta. Yang banyak harta juga bisa-bisa tidak ada harta. Kamu juga bisa gitu. Tuhan jika berkehendak apa yang tidak mungkin, bisa saja tiba-tiba hartamu habis tuh. Nah, kemudian kamu akan teringat sendiri dengan apa yang kamu katakan bodoh tuh. Nah, kenapa teringat? Ya, karena kamu akhirnya merasa bahwa apa yang kamu katakan ujungnya untuk dirimu sendiri. Nah, bingung kamu kan di mana kebodohanmu? Iya, tidak ada sebenarnya kebodohanmu. Saya juga tidak mengatakan pada saat kau jatuh miskin kau bodoh. Karena memang Tuhan lagi maunya kau begitu. Kan begitu. Jadi banyak hal dan banyak yang harus dipertimbangkan. Banyak kok orang-orang yang miskin harta, tapi dia kaya hati. Seperti di video yang tadi saya katakan, dia kaya hati, kaya pikiran, dia bijaksana. Karena memang hidupnya tidak lain tidak bukan untuk mengejar harta. Beda tujuan hidup kita bang. Nah, jadi tidak semua orang tujuan hidupnya kayak dirimu. Memang semua orang mau kaya, tapi banyak orang juga yang nggak bisa menikmati kekayaannya. Jadi begitu yang dia pikirkan. Apa kita bisa mengatakan orang yang berpikir, oh cari saja harta banyak-banyak, kalau mati nggak dibawa? Apa kita bisa mengatakan bahwa dia bodoh? Enggak juga. Gitu. Apalagi orang miskin tuh bang, kadang-kadang anaknya itu luar biasa tuh. Tapi orang kaya justru yang kaya harta, anaknya kacau-kacauan. Taunya klub malam, taunya nyabu, taunya yang lain-lain. Beberapa anak orang kaya. Orang miskin itu agak terhalang terkadang. Artinya sebenarnya sama juga gitu. Yang kaya ada, yang miskin juga ada, miskin harta. Tapi lebih berpotensi yang kaya harta. Kenapa? Karena potensinya ada di dia. Karena kemampuannya ada di dia untuk menjangkau tempat-tempat yang nggak baik itu. Nah, begitu bang. Saya rasa kita ketika berbicara juga kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Saya nggak mau sebutkan siapa-siapa, tapi nanti kalian yang nonton video ini mungkin tahu sendiri nanti siapa. Atau bisa kalian searching siapa yang ngomong bahwa orang miskin itu bodoh. Gitu. Nah, abang kalau masuk lagi tuh bang, lihat lagi bagaimana orang Batak ya. Orang Batak atau ada beberapa suku yang lainnya. Saya tahunya orang Batak karena memang saya lahir di Medan dan besar di Medan, jadi saya tahunya Batak. Tapi bukan saya orang Batak ya. Tapi ada satu hal yang saya salut dan saya luar biasa melihat Batak. Abang kalau tahu bang, kadang-kadang yang Batak misalnya non Muslim ya, di situ rumahnya, di situ kandang babi, di situ ada macam-macam ya. Rumahnya juga papan-papan, kadang-kadang berlantai tanah, kemudian nggak ada perabotan di situ, nggak ada mobil-mobil yang satu pintu, bahkan yang setengah pintu atau 3/4 pintu nggak ada bang. Nggak, situ nggak ada pintunya yang kebuka ke atas, nggak ada yang kebuka ke bawah, nggak ada. Yang ada sepeda juga belum tentu ada karena dia juga pergi ke pasar untuk jualan itu jalan kaki kadang dengan bakul di atas kepalanya. Nggak pakai sendal lagi dia bang. Sendal aja bukan dia nggak punya mungkin, tapi nggak tahu kenapa dia pergi itu selalu nggak pakai sendal, itu orang Batak tuh bang. Tapi ketika kau masuk ke rumahnya, jangan coba-coba lihat-lihat foto yang ada di rumahnya. Ketika kau lihat rumah yang gubuk itu, ketika kau lihat orang tua yang jalan kaki itu, ternyata foto anak-anaknya ada yang jenderal, bang. Foto anak-anaknya ada yang dokter, bang. Foto anak-anaknya ada yang luar biasa pengusaha-pengusaha sukses itu dia pajang di rumahnya. Karena bagi orang Batak itulah sebuah kebanggaan. Hidupnya untuk anaknya, bukan untuk memperbanyak harta di dalam diri dia. Jadi sebanyak hal yang dia simpan akhirnya dihabiskan untuk anak-anaknya karena memang itu tujuan hidupnya. Jadi itu bang, nggak semua. Terus apa abang katakan itu orang Batak bodoh? Enggak bang, gitu. Nggak semua yang kau lihat miskin itu dia bodoh. Banyak suku-suku lain yang mungkin dengan gaya kesukuannya gitu yang terkadang biasa-biasa saja tapi luar biasa.
dan nggak semuanya glamor dan mau menampilkan harta-hartanya gitu. Jadi saya rasa itu. Tapi saya sepakat kalau abang mengatakan begini. Nah, Zefrizon sepakat tuh. Kalau dia statementnya mungkin begini ya. Menurut saya orang yang susah hidupnya, nah susah hidupnya atau gelisah hidupnya atau sedih hidupnya atau intinya susah lah. Pokoknya segala dalam hidupnya itu susah itu karena dia yang pertama malas. Tuh, nggak ada yang lain selain malas. Nah, kalau orang sudah malas, susah, dia pasti malas. Nah, kalau dia sudah malas, berarti ya bodoh. Itu saya sepakat. Nah, kemudian kalau orang malas itu pasti ya tidak beribadah. Namanya dia malas ya, dia tidak beribadah juga. Sudahlah dengan dunianya dia malas, dengan akhiratnya juga dia malas. Habislah, gimana hidupnya nggak susah. Nah, itu baru saya sepakat. Jadi begitu, Bang. Ini cuman penggantian bahasa gitu. Orang susah itu karena bodoh. Itu saya sepakat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang untuk kita saling mengingatkan. Bukan untuk, saya juga bukan mengatakan apa yang kamu katakan itu salah, apa yang kamu katakan itu tidak benar, dan saya tidak juga mengatakan apa yang saya katakan benar, dan tapi saya hanya mengatakan saya sepakat. Artinya itu menurut saya ya begitu. Karena memang banyak saya temuin dalam hidup. Ini satu lagi, kita perbedaan pergaulan mungkin. Karena kemarin abang juga yang mengatakan bahwa kalau mau kaya itu duduk dan nongkrong sama orang-orang kaya di mall-mall dan beli kopi, kopinya orang kaya gitu, kopi-kopi yang mahal gitu. Nah, abang mungkin terbiasa di lingkungan yang kaya-kaya, jadi jarang berada di lingkungan yang miskin-miskin. Nah, sementara saya lebih suka tuh di lingkungan orang-orang yang miskin harta. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang miskin harta, jiwa kekeluargaannya, jiwa persaudaraannya, keterikatan batin antara dia dengan kita, jiwa emosionalnya itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang kaya harta, Bang. Yang otaknya terkadang itu kepentingan aja dalam hidupnya. Ada kepentingan samamu, aku berteman. Tidak ada kepentingan samamu, maka aku tidak berteman. Tapi tidak ada itu, Bang, di orang miskin. Tidak ada itu orang di orang-orang yang tidak punya harta sebanyak itu gitu, tapi dia punya ibadah yang bagus kepada Tuhannya. Nah, ini kenapa saya lebih suka bergaul dengan akhirnya orang-orang yang tidak memiliki harta banyak, tapi dia kaya hati dan kaya pikiran. Bahkan saya bukan hanya bergaul dan berteman dengan mereka, saya lebih menganggap mereka seringnya itu sebagai saudara saya, menganggap dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, menganggap dia sebagai seorang paman sendiri, atau adik sendiri, atau abang sendiri. Itu enaknya dan nyamannya kita berteman dengan orang-orang yang apa katakan miskin. Nah, coba abang sekali perbanyaklah berteman dengan orang-orang miskin lah, ya. Tapi orang-orang miskin yang mungkin abang temukan di rumah ibadah, jangan orang miskin yang abang temukan di jalanan dia habis ngebegal, itu beda lah. Jadi saya rasa itu buat kita semua ambil hikmahnya. Saya hanya mengingatkan dan meluruskan eh, apa yang menurut saya itu harusnya tidak begitu. Itu yang saya sampaikan. Ini juga bukan untuk kalian tapi untuk diri saya sendiri. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri untuk tidak bersembarangan dalam berbicara, terutama di depan kamera seperti ini. Yang niatnya adalah berbagi kebaikan. Di depan kamera seperti ini, yang niatnya adalah berbagi. Niatnya baik, saya tahu niatnya sebenarnya baik. Niatnya itu adalah motivasi. Jadi saya katakan di akhir video ini bahwa apa yang saya katakan tadi itu video tadi itu niatnya saya memahami dengan baik niatnya. Niatnya adalah memotivasi orang-orang yang akhirnya tidak termotivasi dalam hidupnya. Tapi mungkin ada kalimat saja yang terpleset ya. Jadi itu ini juga bukan hanya untuk kalian tapi untuk diri saya sendiri agar hidup saya selalu termotivasi dan dengan gaya-gaya berpikir yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.